wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya lanjutkan, saya akan pantun terlebih dahulu. Anak nelayan pergi ke muara, mencari ikan dengan perahu. Untuk teman-teman seperjuangan semua, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama saya Imamatul Uma dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya membuat video karena mendapatkan tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan Bapak dosen Pak Sunanto. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan 7 aspek kompetensi pedagogik guru. Dan soal kedua adalah jelaskan perbedaan istilah-istilah pendidikan berikut. Pertama, mendidik. Kedua, mengajar. Ketiga, melatih. Dan yang terakhir adalah membimbing. Soal pertama, jelaskan 7 aspek kompetensi pedagogik guru. Berikut adalah 7 aspek kompetensi pedagogik guru. A. Mengenal karakteristik peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. E. Pengembangan potensi peserta didik. F. Komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 aspek tadi. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru juga harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajar. Guru juga harus mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran dengan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru juga mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran serta mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran juga sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, pengembangan potensi peserta didik. Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya. Yang keenam adalah komunikasi dengan peserta didik. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru juga harus mampu memberikan respon yang lengkap kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
Guru juga harus mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya. Soal kedua, jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan berikut. Pertama, mendidik. Kedua, mengajar. Ketiga, melatih. Keempat, membimbing. Yang pertama, mendidik. Mendidik ini berkaitan dengan moral dan kepribadian. Kedua, mengajar. Mengajar berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melatih. Melatih ini berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup atau bisa disebut dengan life skill. Dan yang terakhir adalah membimbing. Membimbing ini berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dan saya akan menjabarkan sedikit tentang kalimat-kalimat tersebut. Pertama, mendidik. Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi proses, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian bila ditilik dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Yang kedua adalah mengajar. Mengajar berupa bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah melatih. Melatih bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau kecakapan hidup atau bisa disebut dengan life skill. Bila ditinjau dari prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh atau bisa disebut dengan role model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari strategi dan metode yang dapat digunakan yaitu melalui praktik kerja, simulasi dan juga magang. Dan yang terakhir adalah membimbing. Membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya, maka mendidik dapat dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing siswa. Lalu, kalau dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan.